Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana wahai Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku menempatkan, meninggalkan min dzurriyyati keturunanku, anak cucuku, di mana biwadin di dalam lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada tanaman inda baitikal muharram di sisi atau di dekat rumah engkau al muharram yang dihormati atau yang dimuliakan. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim sesaat setelah kelahiran Nabiullah Ismail, ya, dia mendapatkan panggilan dari Allah, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya inni dzahibun, saya akan pergi ila rabbi, kepada Tuhanku, sayahdin, maka pasti akan mendapatkan petunjuk. Nah, disitulah dia tinggalkan siapa? Hajar dengan anaknya Ismail yang baru saja lahir di tempat yang tidak ada tanaman, yang tandus, tidak ada tanaman, panas, rela ditinggalkan di situ. Dalam rangka apa? Dia menuju kepada Allah, menuju panggilan Allah. Tuh, apa maknanya? Barang kalau kita punya tujuan yang baik, ya, kebaikan, ya, menuju kepada Allah, memang dia harus mempunyai keyakinan pasti Allah akan memberikan petunjuk. Siapapun kita, kalau tujuannya Allah, Tuhan, ya, Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin, kata Nabiullah Ibrahim, sesungguhnya saya pergi menuju Tuhanku, sayahdin, pasti Allah memberikan petunjuk. Ini janji Allah. Kalau kita misalnya apapun yang dilakukan oleh kita, mau belajar, mau usaha, pokoknya kita keluar dalam rangka apa? Menuju kepada Allah. Mau ibadah, mau sedekah, apapun bentuknya, tujuannya satu, kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Itu pasti Allah akan berikan petunjuk. Nah, itu harus yakin, ya, berikan petunjuk. Tapi kalau kita tidak menuju kepada Allah, niatnya salah, niatnya beda, maka sulit kita mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang barangkali sampai saat ini belum sholat, ya kan, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, tuh anteng-anteng aja, itu bukti bahwa dia belum mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia tidak menuju Allah. Jalan usaha yang dilakukan untuk datang menuju kepada Allah, diantaranya apa? Sholat, gitu ya. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Dalam sholatnya aja isinya sudah doa, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ya Allah, berilah aku petunjuk as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, itu juga doa, ya. Jadi hidayah itu jangan sampai kita menunggu, ya, jangan sampai kalau ada orang kan sering banyak begitu, ya. Yuk kita sholat, hidayah belum ada kali, ya kan gitu ya. Enak banget itu ngomongnya, hidayah kali belum, kan gitu. Suruh pakai kerudung, suruh pakai jilbab, hidayah lagi, ya kan. Justru hidayah itu harus dipasang, dicari, kan gitu ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar, baca-baca buku, dengerin tausiah, dengerin ceramah. Nah, disitulah baru hidayah turun. Lah, ini enggak kemana-mana, ya kan?
pulang pergi pagi, pulang sore, warung rumah, pasar, ya gitu aja ya kan. Warung rumah pasar mall, warung rumah pasar mall, nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke pengajian. Dari mana hidayah akan turun, kan gitu. Nah, artinya apa? Hidayah itu memang harus diusahakan dengan niat kepada Allah. Terus yang kedua, Nabiullah Ibrahim yakin meninggalkan istri dan anaknya ke tempat yang memang tidak ada apa-apa, tapi dia rela. Inilah tauhid kita kepada Allah. Ditinggalkan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, baru saja lahir. Sampai saat itu Nabiullah Ismail menangis karena kehausan. Sayyidatuna Hajar langsung dia lari mencari air ke Bukit Sofa, ya, lari lagi pindah ke Bukit Marwah, terus saja usaha, nggak diem ya. Padahal mustahil kalau dalam bahasa kitanya di padang pasir, di gurun pasir yang panas itu mungkinkah ada air? Nggak mungkin ya. Tapi Nabi Sayyidatuna Hajar usaha dia, tetap aja dia keluar. Dia cari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Ya. Maknanya apa? Bahwa kita sebagai muslim, Allah betul sudah tentukan rezeki kita, tetapi kita harus keluar. Harus ada usaha, ya. Harus ada usaha. Beda kita makomnya, ya, masih menjalankan syariat, kecuali orang-orang yang memang sudah waliullah gitu ya, yang udah dekat makomnya kepada Allah. Nah itu mah dia nggak kemana-mana, tapi dia nggak kekurangan makan, ya kan? Imam Hanafi dan Imam Syafi'i aja beda pendapat tentang rizki ya, tentang rizki. Kalau Imam Hanafi meyakini bahwa Allah sudah tentukan rizkinya, ya. Biarpun kita nggak usaha juga Allah pasti, ya kan? Kalau Imam Syafi'i nggak, dia usaha, ya kan? Usaha dulu, baru kita dapat rizki. Tuh kalau menurut Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Dia buktikan dah ya. Imam Syafi'i usaha. Apa kata Imam Syafi'i pendapat kamu tentang rizki? Kata Imam Hanafi, rizki mah nggak usah pakai dicari, orang Allah udah tentuin, ya kan? Saya nggak pernah kemana-mana, tapi saya makan, ya, rizkinya ada, kan gitu. Kata Imam Syafi'i beda lagi, harus keluar, harus berusaha. Akhirnya apa? Nah, Imam Syafi'i langsung dia keluar ke pasar, ya kan? Atau mungkin ada beberapa tanaman, ada beberapa tanah di situ yang masih kosong, dia tanemin buah anggur, ya. Dia tanamin buah anggur, dia urus ya sampai dia berbuah anggurnya ini, dan saat itulah dia ingat temannya Imam Hanafi. Saya punya teman sahabat ya kan, Imam Hanafi. Akhirnya dia bawa dia buah anggurnya ke rumah Imam Hanafi. Begitu ditanya tentang rizki, bahwa rizki itu tidak mesti diusahakan, sudah ditentukan dari Allah, ya kan? Apa kata Imam Hanafi? Nih buktinya, saya nggak pernah nanam anggur, ya kan? Saya nggak pernah ngurusin pohonnya, tapi saya makan anggur ini datang, kan gitu ya. Kata Imam Syafi'i, betul juga ya. Imam Syafi'i yang nanam, Imam Syafi'i yang ngurus, tapi dia makan anggur. Artinya apa? Dua-duanya itu adalah benar ya. Jangan sampai kita menyalahkan. Kalau ada di antara kita macam para kiai ya yang sudah memang dekat kepada Allah, dia nggak kemana-mana dulu. Abu Yadim Yati itu emang dia usaha lah, kagak ya. Di Cidahu dia di kamar aja ngadepin santri, habis ngajar masuk lagi ya, sholat. Itu juga tujuannya itu aja dah,
sholat ngajar, ibadah aja udah. Tamunya dari mana-mana, kagak habis-habis, ya. Setiap tamu bawa, ya kan, bawa amplop, ya kan, kagak habis-habis gitu. Nah, itu beda dengan kita, ya. Dia musim durian makan durian, buah-buahan kagak kurang, makan kagak kelaparan, duit ada kan gitu. Nah kalau kita model-model begitu ya, bisa ditendang istri ya kan, ya, di rumah aja ngerem ya kan gitu ya. Nah beras nggak ada, duit kagak ada. Nah itu. Sayyidina Umar juga pernah melihat seorang sahabat yang berdoa, Allahumma rizukni ya Allah, Allahumma rizukni ya Allah. Dia angkat tangannya. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah memang berusaha? Tidak ya kan? Dia hanya Allahumma rizukni apa? Akhirnya keluar kata-kata, innallaha la tumtiru zahaban wala fiddatan. Allah tidak akan pernah menghujani emas dan perak, nggak bisa. Allahumma ya, tanpa ada usaha. Baru terakhir sebagai seorang muslim punya senjata yang luar biasa, doa, ya. Kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita udah nanam, kita udah urusin, kita udah pagar ya kan sampai berbuah tuh. Nah baru itu rizki dari Allah. Rabbana, jadi ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim tidak ragu meninggalkan istri dan anaknya demi kita mengabdi ibadah kepada Allah. Dia tinggalkan, akhirnya apa? Justru air itu datang dari tumit Nabiullah Ismail alaihis salam. Dia gerak-gerakan tumitnya di tanah sampai keluar air. Begitu mendekati Sayyidatuna Hajar kaget. Lah ini ada air kan? Sampai saking dia kagetnya. Bahasa ini zam artinya kumpul, jangan sampai hilang gitu kan. Makalah sampai sekarang disebut dengan air zam-zam. Dari tumit Nabiullah Ismail sampai detik ini nggak pernah kering, ya, ada terus. Dan airnya adalah air yang luar biasa, yang mengandung air yang terbaik di dunia, gitu ya. Air yang terbaik di dunia, nggak pakai dimasak. Dan itu sudah ada penelitian dari Jepang, beda air zam-zam itu setelah diteliti itu air yang memang mempunyai kualitas yang tinggi, itu adalah air zam-zam. Itu berkah ya. Jadi kita juga tidak boleh ragu kepada siapapun ya. Wah ini kita kalau bawa-bawa kayak begini, keluarga ngikutin Nabi Ibrahim begini, kita tinggalin gak dikasih apa-apa, habis kita diomelin ya kan. Iya, diomelin pasti itu ya kan. Kalau ngikutin begini nih, artinya apa? Tetap kita berusaha. Ini ketauhidan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana, selanjutnya kata Nabiullah Ibrahim, liyuqimus sholah, agar mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah af'idatan minan nas, yaitu hati, minan nas dari sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, artinya cenderung kepada mereka, warzuqhum, dan berilah rizki mereka, minat samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah. Doa Nabiullah Ibrahim dan keturunannya di sini disebutkan Nabiullah Ismail dengan Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar, dan itu mempunyai tanam-tanamannya itu di kota Mekah, ya, kota suci sebelum banjir terjadi. Terus jadikan hati-hati mereka kalbu itu, sebagian manusia itu cenderung
dan merindukan kepada mereka. Maksudnya kepada mereka ini adalah penduduk di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi bahkan menurut sahabat Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Nabi Ibrahim mengatakan di dalam doanya itu afidatan nasi, kalau di atas itu afidatan minan nas, ya, hati dari sebagian manusia. Kalau afidatan nas, hati seluruh manusia. Bedanya ada min tuh ya. Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya Nabiullah Ibrahim saat itu doanya itu afidatan nas, nggak pakai min, maka sungguh hati semua manusia, orang-orang Persia, orang-orang Romawi, dan semua manusia niscaya akan cenderung kepada atau cenderung ke Baitullah, ya, dan diberi rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Artinya apa? Seluruh manusia, ya, di dunia itu pasti cenderung ke kota Mekah Al-Mukarramah atau memeluk agama Islam. Doanya begitu, minan nas, makanya sebagian manusia. Ada yang tidak bersyukur, maksudnya ada yang kafir. Di dunia ini, Bu, yang paling banyak itu bukan Muslim, ya, Yahudi Nasrani, ya. Muslim hanya berapa persen aja, Timur Tengah, ya, negara-negara Islam itu. Kenapa? Ya ini doa Nabiullah Ibrahim. Dulunya dia nggak pakai afidatan nas, tapi afidatan minan nas, gitu ya. Hati sebagian manusia, makanya nggak semua. Jadi memang ya seperti itu, ya, ketentuannya. Jadi kita tinggal pilih kita, ya, apakah kita mau mendapatkan petunjuk. Inna hadainahu sabila, Allah sudah kami tunjukkan jalan, imma syakiran, ada yang syukur, wa imma kafuro, ada yang kufur. Emang Allah ciptakan dua macam, ada yang syukur, ada yang kufur, gitu ya. Ada yang mukmin, ada yang munafik, gitu ya, kafir. Nah, itu jadi memang itu sudah merupakan dalam Ibnu Abbas mengatakan dalam hadisnya begitu. Pasti orang-orang Romawi, Roma itu tempat Paulus, ya, pusat kota suci agama Nasrani, agama Kristen itu Romawi, Rum, ya. Roma, kalau sekarang itu negeri di Roma, kota Roma, ya, di Vatikan, ya. Nah, itu cenderung pasti kalau memang doanya begitu, pasti dia tuh ke Mekah Al-Mukarramah semua. Persia, Prancis, kalau sekarang itu Persia itu Prancis, ya. Semua apapun yang sudah dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim itu tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah, memang keputusannya begitu. Jadi buah-buahan semuanya jadi berkah, ya. Memang doanya diperkenankan, yaitu ikannya buah-buahan dari Taif ke Mekah, ya. Jadi walaupun memang tidak ada buah-buahan, tapi di kota Mekah makmur, ya. Buah apa aja ada, makanan aja semuanya ada. Nah, itu kenapa diimpor ataupun dikirim dari Taif, ya. Itu berarti keberkahan, bukti dari diterimanya doa Nabiullah Ibrahim alaihis salam karena ketauhidannya kepada Allah, begitu. Bahkan taklim, ya, siapapun di antara kita yang memang kita dermawan, cinta kepada ilmu, cinta kepada guru, itu pasti anak atau cucunya nanti akan ada orang yang diberikan ilmu, pemahaman ilmu. Maksudnya diberikan keturunan-keturunan yang paham terhadap ilmu agama. Jadi yakin itu, ya. Kalau bapaknya ini misalnya cinta kepada ilmu,
senang kepada ilmu, ya pasti itu di antara anak, kalau nggak di anak di cucunya nanti, ya ada dia nanti yang memperdalam ilmu agama. Itu sudah janji. Walaupun dari sekian anak itu kan ada aja yang gagal gitu ya. Ya orang kalau anaknya banyak kan macam-macam ya. Ada yang nurut, ada yang baget kan gitu ya. Ada yang alim banget kan gitu. Nah itu sudah biasa ya. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, kurang apa kan gitu ya. Tapi ada yang nakal, Kan'an kan gitu. Jadi semua itu kalau kita lihat sejarah, insya Allah kita tidak akan menyalahkan orang ya. Kita kalau melihat sejarah dalam Al-Quran, insya Allah kita tidak akan menyalahkan orang. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami samarkan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami terangkan, yang kami lahirkan. Ya. Bagi Allah, doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbana innaka, sesungguhnya Engkau maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang terang. Kalau bagi kita kan nggak tahu. Kita kalau nggak ngomong nggak bakalan tahu kan. Allah tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, gitu ya. Bahkan di dalam Tabarok itu ada tuh wa awijharu bih tuh, awijharu bih innahu alimun bidatis sudur wa asirru qawlakum awijharu bih, gitu ya. Wa asirru qawlakum, engkau rahasiakan kata-katamu, awijharu ataupun kau kencengkan, keraskan suaramu, awijharu bih, apa Allah, innahu alimum bidatis sudur, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati. Bagi Allah mah sama, mau diomongin ke, mau kagak ke, Allah mah paham, Allah tahu. Ini innaka ta'lamu ma nukhfi, yang disembunyikan oleh orang lain, disembunyikan oleh manusia, tahu ya. Kalau kita kan nebak-nebak ya. Orang lagi murung, paling kita nebak-nebak, wah lagi ada masalah nih, kan gitu ya. Ini orang kayaknya ceria amat, senyum ya kan. Wah ini lagi dapat duit nih kan gitu. Nebak-nebak aja ya. Allah enggak. Jadi artinya apa? Kalau seandainya yang tersembunyi bisa diketahui Allah, artinya apa? Kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita menyimpan rasa benci, menyimpan rasa dendam, busuk hati kepada orang ya. Enggak tahu mah orang lain enggak. Tapi Allah tahu. Kalau tahu berarti kita takut hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, yang punya hati ya Allah. Berarti kita takutnya apa? Jadi kita nggak bisa bersikap menyimpan dendam, itu nggak boleh ya. Jadi diketahui oleh Allah ya. Jangan sampai kita punya anggapan dia kan nggak tahu, kan gitu ya. Nah, Allah yang tahu. Wa ma nu'lin, apalagi yang jelas, yang terang-terangan ya. Allah pasti. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai', dan tidak tersembunyi bagi Allah min syai', dari sesuatu. Tidak bisa ada sesuatu yang tersembunyi Allah jadi nggak tahu, nggak ada ya. Apapun itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Kita mau apa lagi ke langit, kayak di bumi, di rumah aja kita nyari barang saat itu hilang, waduh setengah mati ya kan.
Gak usah nyari jarum dah. Jarum buat ngejahit yang kecil tuh jatuh, ya kan? Ya Allah. Mending tempatnya tahu. Lah ini tempatnya kagak tahu, di rumah hilang. Muter-muter kagak dah kan gitu ya. Pusing, puyeng kan gitu. Nah, itu belum di dunia ini. Di rumah aja kita nyari barang pusing, ya kan? Hilang. Padahal yang naruh siapa? Kita. Yang naruh kita, yang nyariin kita, yang pusing juga kita. Tuh ya. Apalagi sampai di langit kan gitu. Allah nggak begitu, di langit, di bumi semuanya tahu. Bahkan yang terjadi di bumi ya, umur bumi, semua yang terjadi di bumi, daun yang jatuh, jumlah pasir yang ada di laut tahu kan gitu ya. Lah kita mau boro-boro jumlah pasir ya, ngitung rambut ya, rambut ini kepala ada berapa ya kan bingung kita mah ya. Kagak, nggak tahu. Nah, jadi itu artinya apa? Bahwa kita harus yakin kepada Allah, kita berhati-hati dalam berdoa, dalam bersikap, bahkan apa yang ada di dalam hati kita Allah tahu, sehingga kita menjadi orang nanti akan berhati-hati ya. Enggak melakukan apapun yang memang kita bisa menyembunyikan dari orang lain. Rasa kesel, rasa benci bisa kita di depan orang, tapi di depan Allah tidak bisa. Jadi memang ya bersikap yang biasa-biasa aja ya. Kalau seandainya kita masih punya hati yang tidak baik, zalim, berbuat salah kepada orang, kita masih diem-diem aja ya. Nah, itu Allah tahu. Satu-satunya caranya apa? Kita mohon maaf gitu ya. Jangan sampai dalam hati kita ini masih ada perasaan-perasaan itu, karena Allah Maha tahu. Kita tidak akan pernah tahu. Dan udah ya, selesai ya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Wallahu a'lam bishawab.